Baik anak-anak sekalian, untuk menindaklanjuti dan juga supaya pembelajaran kita lebih komplit lagi ya di bab makanan dan juga sistem pencernaan makanan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan uji kandungan pada makanan, yaitu kandungan protein, glukosa dan juga karbohidrat pada 6 sampel, yaitu roti, tahu dan nasi dan sebagainya ya. Bisa kalian baca di sini. Kemudian ini adalah beberapa barang kelompok yang harus kalian bawa, termasuk tusuk gigi, kertas label yang kecil saja dan juga tisu. Untuk barang bawaan seperti kresek, betadine dan juga korek itu boleh dibawa satu kelas satu saja ya. Jadi biar tidak terlalu banyak juga. Nah, di sini Bapak juga akan menunjukkan sedikit langkah-langkah ya dalam uji kandungan makanan ini supaya nanti kalian ketika praktikum itu bisa lebih jelas. Oke, kita mulai ya langkah-langkah praktikumnya. Di sini tadi seperti yang Bapak bilang, kita akan menguji 3 zat pada makanan, yaitu uji karbohidrat, uji protein dan juga uji glukosa. Nah, untuk menentukan suatu makanan itu mengandung ketiga zat ini itu mudah sekali ya. Nanti ada suatu bahan yang akan diteteskan ke dalam sampel, yaitu namanya reagen. Di mana reagen ini nantinya akan mereaksikan pada suatu makanan apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, atau glukosa. Untuk setiap uji ini nanti reagennya berbeda-beda ya. Nanti Bapak akan tunjukkan di langkah-langkah praktikum. Yang pertama, kita itu harus menyiapkan alat dan juga bahan ya. Sekalian kita juga mengenal kembali alat-alat dan juga bahan yang ada di lab. Yang pertama itu plat tetes yang ada 12 lubang ya, dan juga tabung reaksi dengan raknya. Nah, untuk uji karbohidrat, karena kita menggunakan 6 sampel, berarti kita akan menggunakan 6 lubang di plat tetes. Kemudian uji protein juga sama ya, menggunakan 6 lubang, dan juga kita akan menggunakan 6 tabung reaksi untuk uji glukosa. Nah, nanti di setiap lubang pada plat tetes ya, untuk uji karbohidrat, uji protein ataupun di tabung reaksi untuk uji glukosa, jangan lupa menempelkan kertas label sesuai dengan nama sampel. Misal di sini ya, di lubang ini Bapak memberikan nama tahu gitu ya, karena di sini nanti akan dimasukkan sampel tahu. Mungkin nanti di sini kalian karena ada 6 sampel ya, bisa di sini diisi nasi ya, kemudian putih telur, air gula, roti dan sebagainya. Termasuk nanti juga di tabung reaksi kalian harus memberikan kertas label juga gitu. Nah, setelah itu ditandai ya seperti itu. Kemudian apabila sudah diberi label semuanya sesuai dengan jumlah sampel, kita preparasi atau persiapan sampelnya ya. Yang digunakan itu adalah gelas beker yang berisi air biasa dan juga mortal dan alu. Perlu diketahui sebelumnya ya, untuk preparasi sampel ini, untuk persiapan sampel, kita hanya mengambil sedikit bagian saja dari sampel yang kita bawa. Misalkan Bapak di sini contohkan tahu ya, karena tadi di plat tetesnya dan juga di tabung reaksi Bapak mencontohkan dengan tahu. Ambil sedikit saja, masukkan ke dalam mortal, kemudian beri air. Setelah itu aduk menggunakan alu sampai halus, sampai berbentuk cairan. Jadi nanti kalian isi airnya agak banyakan juga tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu ini sudah siap. Karena nanti kalian ada 6 sampel, berarti setelah kalian menyiapkan sampel tahu misalkan ya, nanti cuci dulu, bersihkan dulu si mortal dan alunya, kemudian baru dimasukkan sampel berikutnya, misalkan putih telur. Sama treatmentnya, tambahkan air lagi, kemudian aduk lagi dengan alu ya sampai berbentuk larutan. Oke, berarti di sini sampel sudah siap ya. Tinggal dimasukkan ke dalam plat tetes dan juga tabung reaksi menggunakan spatula, atau mungkin apabila nanti sampelnya terlalu cair kalian bisa langsung masukkan saja.
karena sampelnya tadi sudah beres kita siapkan ya, kita masukkan sampel ke tabung reaksi dan juga ke plat tetes. Masukkan. Nah, setelah dimasukkan ya, untuk uji yang pertama kita akan melakukan uji karbohidrat yang ada di plat tetes. Nah, nanti jangan lupa ya, setelah diisi sampel, simpan lagi tabung reaksinya di rak tabung reaksi. Takutnya nanti jatuh dan pecah gitu. Nah, untuk uji karbohidrat, siapkan plat tetesnya nanti ya, yang sudah diisi 6 sampel kalian. Di sini Bapak contohkan 1. Kemudian siapkan reagen untuk uji karbohidrat. Namanya itu adalah Lugol. Kemudian si reagen ini kita ambil menggunakan pipet ya, dan teteskan di plat tetes pada sampelnya, kurang lebih 5 tetes lah ya, teteskan. Nah, setelah diteteskan kita amati ya, amati perubahan warna pada sampel. Apabila si sampel tersebut berubah menjadi warna biru ya, biru tua, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, nanti treatmentnya sama ya kepada sampel-sampel yang lain, ke 6 sampel untuk uji karbohidrat. Apabila berwarna biru tua berarti dia mengandung karbohidrat. Nah, itu selesai untuk uji karbohidrat ya. Setelah uji karbohidrat, yang kedua itu uji glukosa. Berarti yang harus disiapkan itu adalah tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi yang berisi sampel ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan pembakar bunsen ya, atau pembakar spiritus. Nyalakan, kemudian beri tatakan dan panaskan gelas beker di atasnya yang berisi air ya, sampai air tersebut mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita siapkan juga reagen untuk uji glukosa. Namanya itu reagen Benedict ya, warna biru, nanti sudah disiapkan di lab. Sama, kita ambil menggunakan pipet tetes. Kemudian kita teteskan ke dalam tabung reaksi kurang lebih 5 tetes ya. Udah itu kita panaskan tabung reaksi ya di air panas yang sudah disediakan. Setelah dipanaskan, kita sambil amati, karena nanti si sampel ini yang sudah ditetesi reagen untuk uji glukosa dia akan berubah warna. Apabila nanti si sampel ini berubah warna menjadi warna hijau misalkan ya, nah warna hijau atau mungkin warna kuning atau mungkin warna merah bata, berarti si sampel ini mengandung glukosa gitu ya. Termasuk nanti sampel-sampel yang lain, misalkan putih telur ataupun gula dan lain-lain ya. Nah, itu dia hasil dari uji karbohidrat dan juga glukosa. Yang belum, uji protein. Nah, karena uji protein ini dilakukan di plat tetes juga, itu perlakuannya atau cara-caranya itu sama seperti uji karbohidrat.